Halo, jumpa lagi dengan Smart Hydroponic. Kali ini saya akan review hasil proses menanam sebuah kebun hidroponik di Medan. Ya, ini saya ingin memperlihatkan hubungan antara kinerja pompa Venturi dengan hasil kesuburan tanamannya. Untuk ukuran bak 1,8 kali 6,75 meter, saya menggunakan dua buah pompa Venturi yang masing-masing kapasitasnya 33 watt saja. Ini pompanya, lihat semburannya ya sangat kencang ya, dan butiran-butiran oksigennya penting untuk pertumbuhan tanaman seperti ini ya. Jadi kita lihat selain menciptakan arus juga memberikan oksigen. Nah, inilah review hasil beberapa tanaman diantaranya. Ini adalah green oak leaf. Lihatlah akarnya begitu lebat, putih, bersih ya. Ini usia tanamnya baru 21 hari setelah tanam ya. Ini ada junction atau green Batavia. Bagaimana akarnya? Kita lihat juga sangat sehat ya, saling bertautan ya karena begitu suburnya. Ya, tidak masalah dia terkena arus mengalir kepada satu arah gitu. Nah, ini dalam angle yang berbeda ya, masih junction atau green Batavia berkombinasi dengan green oak leaf ya, dan juga ada red oak leaf atau yang sering disebut dengan mondai. Kita bisa bermain estetika dengan menselang-seling ya. Ini sebagian sudah kami panen ya, karena begitu cepat pertumbuhannya, dan saya lakukan panen penjarangan sehingga nanti sisa panen ini bisa membesar ya. Selain cantik juga bisa kita nikmatin. Nah, ini untuk butterhead yang sudah dipanen sebagian dengan longkap satu lubang. Kita tahu butterhead bisa membesar di dataran panas, dataran rendah yang panas pun. Diameternya bisa sampai 20 cm ya. Jadi saya lakukan penjarangan seperti ini. Jadi 3 minggu pertama bisa panen baby lettuce, dan dilihatlah akarnya. Wow ya, putih bersih juga, cantik. Ini berkat semburan oksigen yang sangat bagus ya, apa yang disebut dengan DO oksigen atau dissolved oksigen. Nah, ini Kailan Yama ya, yang relatif juga sangat baik pertumbuhannya, walaupun dia perlu waktu lebih lama dari tanaman-tanaman yang lain untuk memasuki usia panennya. Sedangkan ini adalah sawi bunga ya, ini saya sangat suka ini ya, dia cepat berbunga, jadi akan dipanen saat sudah mulai muncul kuntum bunganya tapi belum sampai mekar. Lihat batangnya sudah mulai membesar walaupun usianya baru 21 hari sejak pindah tanam ya. Enak sekali dicah bawang putih. Dan ini naibai atau yang sering disebut dengan dwarf pakcoy atau pakcoy cebol. Ini juga favorit saya ya, bonggolnya putih, cantik, besar ya. Kalau dimakan ini enak sekali, krias-krias. Nah, lihat ya. Wah, luar biasa. Ya. Ini dengan kondisi seperti ini sudah bisa dipanen ya. Hampir dengan mirip dengan kondisi baby pakcoy. Nanti sisa panennya lengkap satu itu bisa dipanen usia dewasa yang sedikit lebih besar lagi. Ini kondisi bayam belangnya ya, satu lubang saya sabur sekitar maksimal 10 butir saja dan akan jadi sekitar 5 batang, jadi tidak terlalu rapat ya. Kemudian di bagian kanan ini yang populer disebut dengan sawi samhong ya, sudah mulai bisa dipanen. Nanti kami juga akan panen, melakukan penjarangan, panen lengkap satu sehingga sisa panennya nanti bisa membesar sesuai dengan space atau ruangan yang tersedia. Nah, ini enaknya panen sistem rakit apung, tinggal cabut, lihat akarnya ya, ya praktis, tinggal cabut, bersih, luar biasa dan lebat sekali, lihat. Nah, untuk Anda yang bertanya lebarnya sebaiknya berapa, saya pakai 1,8, dan kalau Anda tidak mampu menjangkau bagian tengah, enak sekali rakit apung bisa tinggal geser per lempeng. Jadi Anda bisa dengan mudah memanennya atau mengaksesnya dan mengembalikannya ke posisi semula. Ya. Semoga bermanfaat.